Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya kalian tidak asing dengan istilah gerak bukan? Ya, setiap harinya pasti kalian selalu melakukan aktivitas ataupun melakukan kegiatan apapun itu bisa disebut dengan gerak gitu. Bahkan dengan berkedip saja kita bisa disebut mengalami yang namanya gerak. Itu untuk secara pengertian mudahnya. Untuk pengertian secara ilmiahnya, gerak merupakan perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Dari definisi tersebut, gerak hanya sebuah benda yang mengalami perubahan tempat. Mungkin fenomena yang dapat dijadikan contoh banyak seperti apel yang jatuh dari pohon, bola yang menggelinding, dan itu semua dapat disebut benda yang mengalami gerak. Nah, di dalam gerak itu memiliki banyak pengaruh ataupun faktor karena setiap benda yang mengalami gerak itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti benda itu mengalami gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan dan atau gerak melingkar. Nah, dalam pembahasan pada video pembelajaran ini kita akan membahas gerak lurus beraturan. Oke, mungkin sebelumnya untuk kita memulai materi pada kali ini, saya sendiri akan memperkenalkan siapa saya di sini, yaitu saya sebagai Muhammad Reza Diatna dengan NIM 12020070091 yang akan membawakan materi gerak lurus beraturan materi kelas 10. Mungkin dari teman-teman sendiri pasti sudah mengenal apa istilah dari gerak lurus beraturan ataupun gerak lurus ataupun istilah gerak itu sendiri. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar yang saya inginkan yaitu siswa mampu menemukan karakteristik gerak lurus beraturan dan memberi contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk indikator pencapaiannya ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian gerak-gerak lurus, menjelaskan pengertian gerak lurus, perpindahan, dan perbedaannya dengan jarak yang ditempuh. Yang kedua, menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan melalui ilustrasi dan gambar yang dijelaskan. Yang terakhir, menjawab pertanyaan ataupun soal yang mengenai gerak dan gerak lurus beraturan. Di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya di sini terdapat peta konsep, di mana peta konsep gerak lurus beraturan yang saya buat. Yang pertama itu dari gerak lurus itu tersendiri ya teman-teman, itu memiliki banyak turunan-turunan submateri. Yang pertama adalah ada gerak, ada perpindahan, ada jarak, ada kecepatan, percepatan, kelajuan, dan dari gerak lurus tersebut dilimpahkan menjadi gerak lurus beraturan, di mana nanti ada ciri-ciri dan grafik dari gerak lurus beraturan itu tersendiri. Oke, mungkin kita pertama ke gerak lurus. Apa arti gerak lurus itu sendiri gitu? Gerak lurus termasuk sebagai gerak translasi, yakni gerakan suatu objek yang bergerak tanpa berotasi, dinamakan GL, karena lintasannya berupa garis lurus. Contohnya dapat kita lihat pada mobil yang bergerak maju, gerakan pada buah apel yang jatuh dari pohonnya, dan pada setiap objek yang bergerak pada lintasan lurus. Nah, yang dimaksud dengan gerak lurus itu di mana perpindahan benda ataupun yang bergerak tanpa berotasi, yang artinya mereka punya lintasan tersendiri. Ketika emang itu lintasannya lurus, itu bisa disebut benda tersebut mengalami gerak lurus, seperti yang tadi di contoh PPT tersebut ya. Itu ada mobil yang bergerak lurus ke depan, yang artinya mobil tersebut mengalami gerak lurus. Oke, untuk selanjutnya, nah, di materi selanjutnya ada 3 faktor. Yang pertama adalah gerak, perpindahan, dan jarak. Nah, gerak tersendiri itu apa sih? Gerak tersendiri itu di sini perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Yang artinya ketika kita mengalami perubahan dari titik awal menuju ke titik selanjutnya, ketika emang itu berubah dan ada jarak di antara perubahan itu kita bisa disebut dengan gerak, teman-teman. Nah, yang kedua ada perpindahan, di mana perpindahan dalam artinya ada panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda, dan di mana tadi gerak adalah perubahan kedudukan, di sini adalah panjang seluruh lintasan, yang artinya jarak dari perpindahan gerak tersebut.
Nah, yang ke yang terakhir ataupun yang ketiga adalah jarak, yang dimana perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Nah kan Kak, kenapa sih kok tadi hampir sama artinya dengan perpindahan gitu ya? Nah di perpindahan ini yaitu perpindahan adalah cuma panjang seluruh lintasan. Ketika gerak ada perubahan kedudukan awal sampai kedudukan akhir, di mana nanti jarak awal jarak akhir dikurang jarak awal gitu, itu namanya jarak. Oke, mungkin untuk selanjutnya gitu ya. Di sini ada 3 komponen lagi, yaitu yang pertama adalah ada kecepatan, percepatan, dan kelajuan. Apa sih Kak kecepatan itu? Mungkin kalian sudah pernah mendengar apa arti kecepatan gitu, dimana setiap mungkin motor ini punya kecepatannya berapa kilometer per jam. Misalkan mobil ini kecepatannya berapa kilometer per jam. Nah, di sini definisi kecepatan yaitu adalah perpindahan persatuan waktu. Nah, yang artinya kecepatan itu sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Nah, bagaimana sih perpindahan dibagi selang waktu itu? Yang artinya setiap dia melakukan jarak tempuh itu pasti ada waktunya. Nah, ketika emang jarak tempuhnya seberapa dibagi sama waktunya. Misalkan ketika kita bawa motor mengalami sebuah gerak lurus dan panjang lintasannya itu misalkan 100 meter. Nah, ketika selama 100 meter itu motor dari jarak 0 meter sampai 100 meter itu waktunya berapa menit ataupun berapa detik. Nah, ketika emang kita mau mencari kecepatan, misalkan perpindahannya misalkan dari 0 berarti ke 100, berarti 100 meter untuk jarak, ataupun perpindahannya. Nah, selang waktunya misalkan 10 detik. Nah, yang artinya ketika emang maka kecepatan motor tersebut adalah 10 meter per detik. Karena tadi balik lagi ke rumus yang awal. Nah, yang kedua adalah percepatan. Nah, kalian mungkin sedikit mengalami perbedaan gitu ya di antara kecepatan dan percepatan. Nah, kecepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Yang artinya, ya kalau tadi perpindahan terhadap waktu, ini perubahan kecepatan terhadap waktu. Di mana percepatan ini memiliki rumus yaitu perubahan kecepatan sama dengan perubahan waktu ataupun delta V per delta T gitu. Mungkin yang tahu delta adalah perbandingan ataupun perubahan kecepatan. Misalkan kecepatan awal motor tersebut adalah 20 km per jam. Nah, ketika emang sudah 100 meter ke depan, kecepatannya berubah menjadi 40 km per jam, yang artinya ada perubahan kecepatan tersebut. Nah, selang waktunya pun juga berbeda gitu. Artinya motor itu mengalami percepatan dari segini ke segini gitu. Bahkan dari 20 km per jam ke 40 km per jam. Nah, percepatannya berapa? Kecepatannya 20 km per jam. Karena dia mengalami perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk yang terakhir adalah kelajuan. Kelajuan di sini ada jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Yang artinya untuk kelajuan ini jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, misalkan tiap detik itu jaraknya berapa? Nah, tiap detik jaraknya berapa? Nah, makanya rumus kelajuan ada jarak yang ditempuh dibagi selang waktu. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan kecepatan gitu. Cuma namanya kelajuan itu bedanya adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, bukan perpindahan persatuan waktu. Nah, mungkin itu untuk penjelasan mengenai percepatan, kecepatan, dan kelajuan. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke gerak lurus beraturan. Nah, apa sih gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang konstan ataupun tetap. Nah, di sini dalam gerak lurus beraturan itu memiliki rumus. Yang pertama adalah rumusnya V. V itu sebagai gambaran gerak lurus beraturan sama dengan S per T. Nah, V itu apa sih Kak? V itu adalah kecepatan, di mana kecepatan yang sudah tadi kita jelaskan perpindahan benda terhadap satuan waktu gitu. Nah, S itu apa sih Kak? S itu perpindahan di sini sebagai dan satuannya itu meter. Dan untuk T itu apa? T itu waktu, satuannya second. Nah, untuk gerak lurus beraturan ini sebenarnya hampir sama dengan kecepatan gitu, karena gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang konstan. Artinya ketika emang kecepatan konstan, perpindahan dan waktunya itu bakalan konstan.
Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai arti dari gerak lurus beraturan gitu. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri dari GLB? Mungkin kalian sudah banyak yang tahu gitu. Mungkin segini kak, GLB itu setiap benda yang memiliki lintasan lurus dan memiliki kecepatan yang konstan. Iya benar, tidak salah. Tapi di sini kita lebih perjelas lagi di mana ciri-ciri GLB. Yang pertama adalah berada pada sebuah lintasan yang berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus. Yang artinya setiap benda ataupun barang yang mengalami dan atau memiliki lintas yang lurus itu bisa dikatakan GLB. Yang kedua, kecepatan benda tetap atau konstan, yang artinya kecepatannya tidak berubah. Misalkan, gimana sih kecepatan yang tidak berubah itu? Misalkan sebuah motor itu berjalan dari jarak 5 meter sampai jarak 10 meter dengan kecepatan 20 km per jam, yang artinya dia menempuh jarak tersebut dengan kecepatan yang konstan, tidak ada perubahan kecepatan ataupun percepatan. Nah, yang ketiga adalah tidak mempunyai percepatan. Nah, seperti yang tadi kakak sebutkan tadi ya, tidak mempunyai percepatan, di mana kecepatan ini memang tidak berpengaruh terhadap gerak lurus beraturan karena dia mempunyai prinsip kecepatan benda tetap ataupun konstan. Yang terakhir adalah pada kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu, yang artinya kenapa kenapa bisa dibilang berbanding lurus gitu? Berbanding lurus di sini adalah yang artinya setiap perpindahannya itu besar, maka kecepatan akan ikut besar. Nah, ketika kecepatannya kecil, maka perpindahannya pun akan kecil gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Nah, dan kenapa kecepatan berbanding terbalik dengan waktu, yang artinya ketika waktu itu besar ataupun waktunya banyak, maka kecepatannya akan semakin lambat. Nah, ketika kecepatannya itu sedikit, waktunya itu sedikit, maka kecepatannya akan semakin cepat gitu. Mungkin itu pengertian dari ciri beraturan. Selanjutnya mungkin kita ke grafik ya. Seperti yang tadi dilihat di peta konsep, yaitu adalah yang merupakan grafik dari gerak lurus beraturan atau GLB. Yang pertama ada grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, grafik kecepatan terhadap waktu mungkin tadi udah bisa disimpulkan mengenai ciri-ciri di mana grafik tersebut ini tidak mengalami perubahan apapun. Di mana di sini kita lihat grafiknya hanya lurus saja gitu, tidak ada perubahan apapun. Tapi di ciri-ciri tadi disebutkan bahwasanya kecepatan itu berbanding terbalik terhadap waktu. Nah, untuk grafik yang kedua ada grafik jarak terhadap waktu. Nah, untuk grafik jarak terhadap waktu di sini, semakin besar jarak, maka semakin besar pula waktu yang ditempuh. Gitu. Yang artinya, di mana grafik ini itu berbanding lurus untuk grafik jarak terhadap waktu. Yang bergerak dengan waktu yang sudah ditempuh. Nah, waktunya ada di situ dan mobilnya jaraknya sudah ditentukan. Dimana di sini pertanyaannya adalah jika Reza mengendarai mobil dengan kecepatan tetap yaitu 36 km per jam selama 5 detik, maka jarak yang ditempuh oleh Reza adalah, nah, seperti yang sudah dijelaskan ya, kita ini di sini menghitung gerak lurus beraturan. Apakah mobil yang tadi mengalami gerak lurus beraturan? Oke, mari kita identifikasi gitu. Kita lihat di sini jarak lintasannya itu lurus gitu, tidak berbelok ataupun ada tikungan sama sekali gitu. Yang artinya di sini dia lintasannya lurus. Nah, yang kedua adalah apakah kecepatan itu konstan? Nah, di soal tersebut disebutkan bahwasanya dengan mobil dengan kecepatan tetap yaitu 36 km per jam, yang artinya tidak, mobil tersebut yang tadi lewat itu tidak mengalami percepatan, yang artinya bisa dikatakan mobil tadi mengalami gerak lurus beraturan. Oke, mungkin untuk
I sama dengan S per T. Berarti ketika kita mencari S, berarti S sama dengan Pi kali T. Benar sekali teman-teman ya. Dimana hasil yang didapat dari 10 meter per second dikali 5 cm